Nggak ada tempat lari, nggak ada tempat untuk sembunyi. Gila, menurut Pak Lurah, bajimu adalah Mingi. Dia harus dibunuh dengan sadis demi sebuah tradisi. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, dan jangan lupa selalu cuci tangan dimanapun berada. Karena COVID-19 itu benar-benar masih ada dan semakin parah. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Sahabat, sebuah tradisi akan membuat suatu daerah atau suatu desa jadi punya ciri khas tersendiri. Tradisi-tradisi biasanya akan selalu dijaga dan dilakukan terus-menerus dan secara turun-temurun. Misalkan tradisi potong rambut bayi, tradisi umur 7 hari, tradisi selapanan bayi bagi orang Jawa, pungut pusar dan turun tanah adalah salah satu tradisi yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya Pulau Jawa. Biasanya ada bubur merah putih sebagai pelengkap dan juga biasanya sih ada kulupan begitulah. Kalau orang yang kaya biasanya selamatan ada acara potong tumpeng begitu. Lain lagi tradisi yang ada di daerah Karo dan Hamar di negara Ethiopia pedalaman bagian selatan, di mana tradisi yang sangat tidak manusiawi masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi di sana sangat melukai hati banyak para orang tua yang memiliki anak yang disebut Mingi, di mana seorang bayi atau bocah yang terlahir dan ditetapkan sebagai Mingi oleh kepala suku atau kepala desa harus dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Bayi Mingi adalah bayi yang lahir cacat. Sekecil apapun cacat tersebut, bayi kembar, bayi yang lahir di luar nikah, atau bayi yang lahir dari ayah yang belum berhasil melompati kerbau, atau bayi yang lahir dari orang tua yang pernikahannya enggak direstui oleh kepala suku, atau balita yang tumbuh gigi dewasa sebelum gigi susunya benar-benar jatuh. Mereka harus dibunuh secepatnya sebab bisa membuat penduduk desa kena bencana atau kena sial. Yang memutuskan anak Mingi atau enggak adalah kepala suku atau kepala lurah di daerah itu. Jadi di sana setiap bujang itu harus melompati kerbau. Kalau dia enggak melompati kerbau, maka saat kawin dia punya anak akan disebut sebagai anak yang Mingi dan harus dibunuh. Di daerah Karo dan Hamar, kepala suku atau lurah seolah dewa, bukan harus disembah, tapi kata-katanya adalah titah yang tidak mungkin ditolak apalagi dilanggar. Tidak ada seorang pun berani melawan perintah kepala suku. Tidak ada seorang ibu melahirkan atau ada orang anak yang dicurigai sebagai Mingi, disembunyikan seperti apapun tetap akan ketahuan. Karena apa? Karena tetangga ini seperti CCTV mengawasi begini. Ya seperti di Indonesia aja begitu kan, seperti CCTV tetangga. Pertama-tama kepala suku dan perangkat desa atau RT RW kalau di sini mah ya akan datang dan menanya orang tua si bayi, dan kepala suku pun akan memeriksa bayi tersebut apakah termasuk Mingi apa enggak. Bila ternyata bayi dianggap Mingi, kepala suku akan bertanya lagi pada orang tua apakah bayi mereka akan dibunuh sendiri atau diwakili oleh orang lain. Bayangkan hatinya orang tua gimana tuh. Dan kepala suku yang termasuk baik akan memberi waktu 10 hari jeda untuk orang tua memikirkan keputusannya tersebut. Mau dibunuh sendiri, mau dibunuh dengan cara apa, atau diwakilkan orang lain. Tapi yang pasti orang tua, kalau diwakilkan orang lain, orang tua harus menyaksikannya. Dan kalaupun harus dibunuh sendiri, orang lain harus menyaksikannya, termasuk kepala suku. Bila sudah diputuskan, pertama-tama anak Mingi atau bayi Mingi didandani dulu, di make upin dulu, lalu dilempar ke sungai yang penuh buaya dan harus dipastikan mati dimakan buaya. Atau dibawa ke tengah hutan di malam hari atau di pinggir rawa saat malam hari, lalu ditinggalkan di sana sendirian agar mati kelaparan dan kehausan atau mati dimakan binatang buas. Kepala suku yang masih ada baik-baiknya sedikit akan mengizinkan orang tua untuk menemani anaknya di hutan selama 3 hari. Selanjutnya orang tua harus meninggalkannya sendirian di sana. Biasanya selama 3 hari di hutan, orang tua akan mengajarkan cara mencari makan dan cara cari air pada anak Mingi tersebut. Tapi anak yang terlalu kecil, juga waktu yang terlalu sedikit tidak akan cukup untuk si balita memahami. Anak-anak tersebut bisa saja langsung dimangsa binatang buas beberapa menit setelah orang tuanya pergi. Jadi kebanyakan sih nggak sampai mati kelaparan kehausan ya, ditinggal pergi langsung dimakan oleh binatang buas. Karena dipastikan oleh kepala suku bahwa di hutan tempat anak ini nanti akan ditinggal harus ada binatang buasnya supaya mempercepat kematian anak tersebut. Dan itu menurut si kepala suku termasuk kepala suku yang baik. Ibu Mayo pernah 3 kali punya anak Mingi. Saat kepala suku datang, dia membawa anaknya bersembunyi ke goa di tengah hutan. 5 hari kemudian Ibu Mayo balik ke rumah untuk mengambil bekal. Lalu saat balik lagi ke gua, anaknya sudah hilang. Ternyata orang-orang kampung menculik anak Ibu Mayo dari gua dan besoknya Bu
Sumayo dipaksa menyaksikan si anak dilempar ke sungai penuh buaya hanya gara-gara gigi dewasa tumbuh sebelum gigi susu tanggal. Nggak ada tempat lari, nggak ada tempat untuk bersembunyi. Anak Mingi harus mati tragis tanpa pemakaman. Di daerah itu tiap tahun ada 300 bayi yang dibunuh seperti itu. Sebenarnya pemerintah sudah melarang tradisi kejam tersebut. Dan pemerintah serta berbagai organisasi sudah membangun rumah khusus untuk menampung anak-anak Mingi. Jadi anak-anak ini ditampung dan dikasih makan dan pendidikan secara gratis oleh pemerintah. Tentu saja hal itu disambut sukacita oleh para orang tua di sana. Lebih baik memastikan anak hidup baik-baik daripada dibunuh sia-sia sebagai Mingi si korban tradisi. Tapi beberapa daerah secara sembunyi-sembunyi masih melestarikan tradisi tersebut. Di zaman modern tradisi ini masih dilakukan sampai sekarang. Tradisi memang harus dijaga, tapi sangat tepat bila pemerintah Ethiopia bertekad menghapus tradisi Mingi. Nah, menurut sahabat gimana, Jal? Masih enakan di Indonesia kan tradisinya itu makan bubur merah putih dan hamin-hamin begitu. Terus ada tumpeng kecil, terus pupak pusar 5 hari, terus potong rambut, selapanan bayi, udah itu kasih nama bayi, 3 bulan bayi, 3 bulan bayi, 7 bulan bayi, 1 tahun bayi, dan terus diperingati setiap tahun sebagai ulang tahun. Belum lagi kalau orang Jawa, khususnya saya nih ya, khususnya ibu saya, dia akan memperingati setiap 36 hari sekali atau setiap selapan dino, selapanan namanya. Jadi setiap 36 hari sekali udah tua bangka begini sama orang tua sama masih diselamatin. Dibikinin bubur merah putih, taruh di tempat tidur. Dulu aku tidur. Tapi saya udah nggak ikut-ikutan seperti itu, repot. Itulah tadi tradisi Mingi, tradisi yang sangat kejam tapi masih sangat dilestarikan di sana teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.